sekarang kita ada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan dilipat gandakan segala macam pahala, bulan yang penuh dengan ampunan. Ayo mari kita sama-sama perbanyak beribadah kepada Allah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, beribadah semaksimal mungkin, karena bulan ini bulan yang amat sangat dirindukan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang dia beribadah atau mendirikan beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan ridha kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama dosa kita hapuskan, kita hilangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni terhadap dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita, sehingga hingga nanti berakhirnya bulan suci Ramadan kita semua mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena pada intinya tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. La'alla menurut para alimul ulama, yang pertama bermakna ta'lil, yaitu alasan. Sehingga kenapa Allah menyuruh kita orang yang beriman untuk berpuasa? Ya alasannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah itu kepengen kita tuh jadi orang yang bertakwa. Nah, di mana seseorang dia itu sudah bertakwa kepada Allah, maka pasti dia akan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Kemudian yang kedua, makna la'ala, yaitu bermakna taraji, yaitu Allah menginginkan atau berharap, mengharapkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa di sini ya secara umum al-imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pengertian takwa itu yaitu al-khaufu minal jalil. Kita ini harus menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya takut kepada Allah. Selain Allah ya jangan kita takuti. Kita hanya takut saja kepada Allah. Kepada makhluk nggak usah ditakuti, hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, kita harus mengamalkan segala apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah, baik itu perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah, kita mesti kerjakan. Yang ketiga, wal qana'atu minal qalil, kita harus menerima sedikit apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan rasa qanaah di dalam diri kita, tancapkan rasa qanaah di dalam hati kita. Karena kalau sudah ada sifat qanaah di dalam diri kita, kita diberi rezeki banyak ataupun sedikit, ada ataupun tidak ada, berkah, maka kita harus qanaah terima, karena itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, makna taqwa wal isti'adad yaumir rahim, kita harus mempersiapkan untuk hari akhirat. Jadi kita hidup di dunia itu sebetulnya kita harus berlomba-lomba beribadah kepada Allah, mencari bekal untuk akhirat. Jadi kita hidup di dunia itu jangan hanya bersenang-senang, jangan sampai melalaikan kewajiban yang sesungguhnya kita kepada Allah. Perbanyak ibadah sama Allah, cari kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Karena dengan itu semua, ketika bekal kita sudah banyak di dunia untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Itu saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita.